Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Kilas Kelas. Kilas pengetahuan bagi para pejuang kelas. Tentunya masih bersama dengan channel Bang Hidayat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus video-video Kilas Kelas agar semakin menarik dan semakin bermanfaat. Berbicara mengenai instrumen penelitian, tentunya ini akan berbeda tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Kita fokuskan dalam hal ini adalah ada 3 aspek: aspek kebahasaan, aspek media sosial, dan aspek variabel. Kita fokus kepada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan di dalam teori ini adalah mengenai bahasa dan sastra. Termasuk di dalamnya bahasa ini adalah tentang kaidah bahasa Indonesia atau kebahasaan atau bahasa murni. Dan sastra adalah tentang kesastraan, baik itu dalam puisi, prosa, prosa itu cerpen dan novel dan lain-lain, atau yang ketiganya adalah naskah drama atau drama. Kita fokuskan pada judul 1. Ini nanti ada 2 judul yang akan saya bahas. Di sini ada judul yang pertama atau judul satunya adalah aspek moral pada novel Geis dan An karya Rintik Sendu 2019. Jadi fokusnya adalah aspek moral. Oleh sebab itu di kerangka teori dan kerangka konsep aspek moral harus dijabarkan terlebih dahulu. Maka didapati kerangka istilah atau analisis. Nah teman-teman, di sini ada kerangka istilah. Ini karena penelitiannya bersifat kualitatif, maka disebut dengan kerangka istilah, bukan kerangka konsep. Nanti ada di sistematika karya tulis ilmiahnya. Nah, kerangka istilah itu artinya fokus apa yang akan kita analisis. Di sini sudah ada komponen satunya adalah aspek moral. Di sini sudah didapati bahwa ada 3 jenis, yaitu moral individual, moral sosial, dan moral baik. Jadi sang penulis sudah memilih kerangka konsepnya menjadi 3 bagian, di mana aspek moralnya ditinjau dari moral individu itu menurut Suliastiorini, moral sosial juga Suliastiorini, dan moral baiknya menurut Safar atau Gunarsa. Maka berikutnya adalah pahami prosedur kerja. Prosedur kerjanya pertama adalah mengerjakan analisis intrinsik. Yang kedua adalah dari unsur analisis ekstrinsik. Apa itu analisis intrinsik? Analisis intrinsik adalah unsur yang membangun novel dari dalam. Jadi membangunnya dari dalam. Kemudian analisis ekstrinsik adalah sebenarnya ini ekstrinsik adalah di luar dari dalam cerpen, artinya nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita. Namun dalam hal ini fokusnya adalah aspek yang dibahas. Berarti kalau di sini aspek moral, berarti analisis ekstrinsiknya adalah aspek moral. Seperti itu. Kita bahas analisis intrinsik. Prosedur kerja yang pertama dari judul aspek moral pada novel Geis dan An karya Rintik Sendu ini dimulai dari unsur intrinsik. Lagi dengan berbagai macam. Yang pertama kita bahas adalah dari segi tema. Apa yang ditinjau dari tema ini? Jadi nanti di sini tulis tabel analisis tema. Misalnya tema sini tulis. Nah, kemudian tema ini ditinjau dari masalah, rangkaian, topik, dan perilaku. Jadi carilah yang kira-kira kutipan-kutipan yang mengandung masalah utama ya dari novel tersebut.
Jadi silakan diisi 4 item ini berdasarkan tema. Jadi terserah kutipannya mau 1, 2, 3, 4. Intinya adalah bisa membahas ini. Seperti itu. Kemudian, jika sudah selesai, ada hal yang perlu ditarik dari 4 hal ini, yaitu tabel ringkasan. Jadi ditarik inti dari analisis tema ini. Maka diisi lagi tabel ringkasan analisis tema. Ada novel A, gitu, seperti itu. Tulis judulnya. Judul novelnya pindahkan dari sini, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, temanya, jadi apa yang Anda bisa simpulkan dari pengisian di sini? Temanya apa? Temanya di sini misalnya ternyata bertema pendidikan. Nah, topiknya bisa Anda jelaskan dari berbagai ini. Dijelaskan, bukan copy paste saja ya di sini ya, tetapi dijelaskan. Kira-kira yang mendukung tema itu apa? Misalnya tadi pendidikan, di sini ada apa? Ada pembukaan sekolah misalnya kan, ada fasilitas yang kurang. Oh iya, di mana topik-topik yang ditulis di sini ini merupakan rincian atau fokusnya pada satu tema, yaitu pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman cari kutipan-kutipan yang menandakan masalah, rangkaian topik, dan perilaku, seperti itu. Ini ada contoh analisisnya teman-teman. Kita perhatikan, kita ambil contoh, misalnya sini tulis tabel analisis tema atau topik ya pada novel Guess and Anne. Jadi ini. Kemudian tabel ini kita pindahkan di bawah sini. Nah, kemudian kita isi. Judulnya apa? Kemudian ini adalah kutipannya. Atau kutipan ini menandakan apa? Misalnya menandakan rangkaian yang kita checklist. Seperti itu. Ya. Kemudian gajah ini kutipannya. Dia di checklist saja. Nah, jangan lupa setiap kalian mengutip kutipan dari novelnya, berikan keterangan. Ini GA ini adalah inisial dari judul. Kemudian halaman berapa? Jangan lupa ini. Ini wajib teman-teman. Karena menandakan bahwa data ini asli dari novel tersebut. Ternyata dari kalimat ini adalah menandakan sebuah rangkaian. Rangkaian kepada sebuah yang menghubungkan ke masalah misalnya. Checklist ini. Kemudian ada lagi berikutnya ini merupakan perilaku misalnya. Ini ada lagi menandakan masalah. Pak, di sini topiknya tidak ada, berarti tidak mungkin di novel ini tidak merujuk kepada topik. Jadi tidak ada masalah. Yang terpenting adalah teman-teman mampu memberikan ringkasan atau penjelasan kembali. Di mana tema novel Guess and Anne ini bertemakan kisah cinta antara Guess. Di mana ini alumni Anne, ya alumni sekolah Anne dan Anne sendiri yang bertemu secara tidak sengaja di acara pensi sekolah ini. Jadi temanya cuma satu, yaitu itu kisah cinta. Temanya ini. Namun tetap diberikan penjelasan maksudnya apa dari kisah cinta ini. Nah, topik yang dibahas di novel ini perjalanan kisah Guys dan Anne. Dan juga dilarangi hubungan mereka. Jadi udah ada percintaan, ada pelarangan hubungan. Di mana dilarang oleh mamanya Guys. Kemudian Guys pergi ke luar negeri untuk berkuliah hingga akhirnya harus berpisah dengan Anne. Nah, ini mulai memasukkan pada topik nih. Penjelasan topik. Nah, setelah ini ada lagi penjelasan, silakan jika ingin dijelaskan. Seperti itu. Jadi sekali lagi langkah kerjanya adalah teman-teman bisa melihat dari sini. Kita mengerjakan tema atau topik, ini adalah tabelnya. Kemudian ini adalah contoh analisisnya. Jadi lengkap ya teman-teman di sini. Kemudian yang kedua adalah ada analisis tokoh. Nah, ini adalah tabelnya yang perlu teman-teman kerjakan. Tabel analisis ini adalah berarti mencari kutipannya.
Judulnya apa? Pindahkan di sini. Nah, analisis tokohnya si A, si B, C, si A, si B, si C, si D ini merupakan orang-orang atau tokoh-tokoh yang bermain di dalam novel ini. Jadi dijelaskan semua. Jika ada 10 orang ya tulis 10. 10 tokoh ya tulis 10 tokoh, 20 tokoh, 20 tokoh gitu. Nah, si A misalnya menandakan apa? Di sini kita berikan kutipannya. Kutipannya si A baik, tulis ini baik. Ya. Maka di sini kutipannya menandakan dia jahat, B, tulis si B jahat. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan semua, teman-teman buat ringkasan lagi. Si A dari sini apa saja yang diisi. Tulis berarti si A adalah baik dan sebagainya. Si B bagaimana, wataknya bagaimana, profilnya bagaimana. Mengambil dari sini teman-teman, berdasarkan isian ini. Nah, sebagai contoh, perhatikan. Analisis tokoh novel. Misalnya di sini kita buka ada Grace, ada Anne, ada Hana, ada Nathan, dan sebagainya. Misalnya. Nah, satu kutipan menandakan satu analisis. Misalnya saya memberikan kutipan ini. Dan sumbernya jangan lupa ya. Jika sudah, dari kata ini, dari kutipan ini menandakan Anne itu baik. Tulis di sini baik. Kemudian ada lagi, tulis lagi di sini. Misalnya lembut, tulis. Berarti tentang A. Kemudian ada lagi kutipan tentang si Ges, dewasa, tulis dewasa. Lebih baik kamu bla 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 bla. Kemudian artinya adalah bijaksana. Misalnya untuk si Hana, kutipan yang menjelaskan Hana. Berikutnya kutipan untuk siapa? Misalnya kutipan ini menjelaskan untuk Nathan, misalnya. Yaitu jahil, misalnya. Tulis ini. Nathan diam deh, kataan he. Nathan tertawa, maaf An. Nah ini jahil, misalnya. Tulis jahil. Ada lagi ya bla 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 untuk si Nathan, tulis ini misalnya humoris. Nah, kalau sudah selesai begini barulah teman-teman membuat tabel ringkasan. Contoh, di sini ada siapa aja tokonya? Guys. Berarti pindahkan di sini, guys. Di guys, misalnya di sini tertulis apa? Guys itu dewasa. Nah, berarti tulis di sini dewasa. Nah, ini ceritanya masih banyak di teman-teman kutipannya nih ya, ceritanya nih. Kutipannya masih banyak yang dimana menandakan pendiam, jahil, perhatian, dewasa, humoris. Intinya adalah apa yang ada di kutipan ini yang kemudian teman-teman tulis di sini dianalisis ya, diisi seperti kata tadi dewasa akan dipindahkan di sini. Total pindahkan saja. Jadi tidak boleh kalau kita misalnya di sini menulis ada pendiam, jahil, perhatian, dewasa, humoris. Kutipannya cuma ada 2. Itu salah. Jadi kalau misalnya ada 5, berarti minimal ada 5 kutipan yang menandakan bahwa si Ges ini adalah 5 karakter 5 watak ini gitu. Nah, setelah itu dari 5 ini selesai, dijelaskan profilnya si Ges ini bagaimana. Ges Cahyadi namanya misalnya bla 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 bla, seorang alumni memiliki paras tampan, nah karakter gitu. Artinya ciri-ciri si Ges ini. Jadi ketika ketika ngebaca ini oh tahu nih berarti si Ges ini ganteng nih, tampan nih gitu. Kemudian yang kedua apa di sini An. Nah, An tertulis di sini An itu baik, An itu lembut. Maka kata baik dan lembut ini harus ada di dalam sini tuh, baik lembut. Nah, mungkin kalau ditelusuri lagi masih ada lagi kan, ada Rama dapat dia menyukai bunga tuh terus. Kemudian profilnya dijelaskan di sini profilnya. Seperti profilnya Gaza atau Ges ini panggilan Ges. An itu adalah namanya Keana Amanda. Maka dipanggilnya adalah di sini An. Nih, mengambil kata An seperti itu. Atau biasa dipanggil An adalah sosok wanita pendiam. Karena merujuk kepada sini kan ada kata pendiam yang tidak suka dengan keramaian. Kemudian ambil lagi di sini Hana. Hana apa? Bijaksana. Maka tulis di sini Hana bijaksana misalnya. Bijaksana.
Terus apa lagi yang paling cantik? Silakan, tergantung bagaimana kutipan yang ada di sini. Makanya jangan sampai kutipannya tidak ada. Tinggal pindahkan di sini. Udah Nathan. Dan apa di sini terlihat ada dua jahil humoris misal. Jahil di sini. Humorisnya tulis. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman cara pengerjaannya. Nah, berikan profilnya di sini. Lanjut, unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Nah, ini tabel yang perlu teman-teman isi dengan kutipannya. Yaitu judul novel, judulnya apa, kutipannya apa, tergantung dari analisis alur ini. Analisis alurnya ditinjau dari 5, yaitu perkenalan, konflik, konflik menuju puncak, klimaks, penyelesaian. Cari nih di novel ini nih, cari di novelnya Guys ini. Perkenalannya nih awalnya ini, kutipannya di sini. Jelaskan di sini. Atau berikan tanda checklist ya di sini. Bisa berikan tanda checklist. Kutipannya apa? Masukkan sini, checklist konflik bergerak. Kutipannya di sini, checklist konflik menuju puncak. Misalnya ada lagi kutipan lagi, menyatakan klimaks, checklist klimaksnya. Terakhir kutipan menyatakan penyelesaian, checklist penyelesaian. Apakah kutipannya harus satu-satu? Boleh 2, 3, 4, 5, terserah. Yang penting mendukung ini, 5 aspek ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan menjelaskan, meringkas. Jadi perkenalannya di mana, kapan, dan bagaimana itu dijelaskan di sini. Sesuai dengan kutipan yang teman-teman berikan di atas. Konflik bergeraknya bagaimana sesuai dengan kutipan yang ada di sini. Konflik menuju puncak, klimaks, penyelesaiannya bagaimana ya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi sekarang cuma meringkas. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ambil contoh di sini. Tabel analisis alur. Nah, ini ada kutipannya nih. Checklist perkenalan. Kutipannya lagi checklist. Yang kedua, ada lagi checklist lagi. Kemudian yang keempat ada lagi checklist lagi. Selesai. Nih. Ketika sudah selesai didukung dengan kutipan, beberapa kutipan, boleh setiap kolom ini bisa 2, boleh silakan. Teman-teman nanti membuat tabel ringkasan dari perkenalan, konflik, konflik menuju puncak, klimaks, penyelesaian. Misalnya perkenalannya begini. Perkenalan terjadi saat dia berani dalam membuka barang milik orang lain misalnya. Monggo, itu tergantung bagaimana teman-teman membuat deskripsi perkenalannya. Konfliknya bagaimana? Silakan teman-teman deskripsikan. Ini sebagai contoh. Konflik menuju puncaknya bagaimana? Silakan teman-teman yang deskripsikan sesuai dengan ceritanya. Kemudian klimaksnya bagaimana? Penyelesaian bagaimana? Silakan dideskripsikan sesuai dengan data kutipan yang teman-teman temukan di dalam novel tersebut. Kalau sudah selesai, baru masuk ke latar. Latar di sini tabel analisis latar. Ini tabelnya diisi. Judulnya apa? Kutipannya apa? Waktu. Centang sini waktu. Tempat misalnya kutipan centang, centang. Nah, perbedaannya adalah di sini teman-teman tidak dari segi waktu, tempat, dan suasana membuatkanlah deskripsinya tidak hanya sekadar misalnya waktunya pagi, malam, sore, bukan begitu, tetapi mendeskripsikan arti dari waktu itu gitu. Kita ambil contoh aja ya supaya gampang. Sini contoh analisis dari latar. Kita bisa pertama adalah ini adalah kutipannya ya. Misalnya dari tempat checklist, dari waktu checklist, dari suasana checklist. Nah, ini tabel ringkasan. Misalnya waktu, dari segi waktu. Walaupun di sini dikatakan waktu mana waktu ini? Pada pagi hari gitu ya. Bukan berarti pagi hari yang ditulis di waktu sini.
Tapi cerita ini intinya adalah berbicara tentang apa? Waktu pada kisah dalam Ges dan An menunjukkan masa kini modern. Dari mana? Coba lihat kutipannya. Nih, Kiana berpamitan kepada ibunya 15 menit sebelum bel masuk sekolah. Oh, sekolah udah punya bel masuk. Ya iya, berarti masa kini, milenial, masa abad 21. Gitu. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman akan melihat di sebuah novel itu akan mengetahui waktu ceritanya itu ke arah kemana. Berbeda-beda setiap novel. Kemudian tempatnya, nah baru lokasi yang dalam cerita ini terjadinya di mana saja. Di sini ada tempat sekolah, berarti yang disebut berarti sekolah. Apalagi gitu yang ada di sini. Terus teman-teman makanya kutipannya jangan cuma satu gitu atau dua. Intinya yang ada di sini mewakili. Kalau di sini ada sekolah satu, metro mini dua, rumah tiga, toko buku empat, kemudian lima kedai es krim. Berarti minimal ada 5 kutipan. Suasana yang ditunjukkan adalah menyenangkan. Suasana ini adalah ketegangan, menyenangkan, haru, sedih, dan sebagainya tergantung bagaimana teman-teman mendapatkan dari kutipan dari novel tersebut. Kemudian, analisis sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Berarti melihatnya adalah pengarang, sang penulisnya. Nanti penulisnya itu dia tuh berada di mana? Di dalam cerita itu ada di mana gitu, apakah orang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, cara pekerjaannya seperti ini ada tabelnya teman-teman. Ini judulnya apa, kutipannya apa, orang pertama checklist, orang kedua checklist, orang ketiga checklist. Tabel ringkasan analisis. Misalnya di sini judul, nah sudut pandangnya jadi orang keberapa. Jelaskan di profilnya. Supaya dapat gambaran, mari kita lihat contoh. Tabel analisis sudut pandang. Di sini ditulis ada kata aku. Nah, teman-teman, sebaiknya kalau kalian untuk menentukan sudut pandang itu jangan melihat ke dialog. Karena kalau dialog itu nanti Anda akan kekeliru. Khawatirnya sang tokoh ini dia menyebut di dalam dialognya memang aku, tapi ketika penulis novel ini sebenarnya menceritakan nama orang itu gitu. Bisa saja itu menjadi orang ketiga gitu, Bayu menyebut nama. Tapi kalau dalam dialog rata-rata orang pakai menggunakan aku, tapi bukan berarti aku ini orang pertama. Makanya seperti ini tuh teman-teman. Ini bukan dialog nih. Aku akan menjemputmu besok di airport sayang. Dan itu akan menjadi awal cerita yang baru. Tunggu aku seperti yang aku bilang waktu itu. Nah ini pembicaraan di dalam hati dia gitu. Apa omongan dalam hati gitu. Nah ini bisa diambil. Tapi menandakan memang orang pertama. Ceritanya sebelum menggunakan aku Pak. Berarti di sini yang menggunakan orang pertama. Nah orang pertama aku. Kalau pakai namanya misalnya di sini Bayu harus belajar. Bayu pergi dari rumah. Nah, berarti itu orang ketiga. Penulis mengucapkan tokoh utamanya dengan nama Bayu. Jadi teman-teman melihatnya pada tokoh utama. Kalau tokoh utamanya disebut namanya ya berarti dia orang ketiga. Tapi kalau tokoh utamanya menyebut dirinya dengan aku jadi orang pertama. Nah, nanti kalau sudah selesai diberikan kutipan kayak gini baru dianalisis tabel ringkasannya. Misalnya di sini karena di sini kan dua-duanya adalah checklistnya aku, orang pertama ya. Maka berarti sudah dapat disimpulkan ringkasannya adalah orang pertama, yaitu dengan kata ganti aku. Penulis memposisikan dirinya sebagai apa di sini? Berarti sebagai pemain utama, peran utama gitu. Atau nama pemainnya siapa? Misalnya Ges, ya tulis Ges gitu. Nah, diberikan profilnya. Penulis menceritakan tokoh dengan memposisikan dirinya sebagai orang pertama. Serba tahu, jadi dia paling tahu nih. Karena bla 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 bla, berikan alasannya. Misalnya dia orang pertama yang jadi semua cerita dia tahu gitu misalnya alasan. Tulis di sini. Berikutnya adalah analisis gaya bahasa. Ini sangat banyak analisis gaya bahasa itu, tapi cara pengerjaannya saja teman-teman yang berbeda sehingga untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan analisis gaya bahasa. Caranya adalah dengan menggunakan tabel ini. Jadi di sini novel, judul novelnya apa, ini kutipannya. Nah, kutipan ini mengandung apa?
Misalnya majas metafora, tulis di sini perbandingan metafora. Misalnya ironi, tulis di pertentangan ironi gitu. Misalnya repetisi, ya tulis di penegasan repetisi. Jadi bukan di checklist, tetapi ditulis di sini. Nah, setelah itu barulah disimpulkan perbandingan gaya bahasanya apa saja, gaya bahasa pertentangan gaya bahasanya apa saja, penegasan gaya bahasanya apa saja. Seperti contoh, lihat analisis contohnya. Sini terlihat bahwa oh semesta aku salah bicara, misalnya ini ternyata menyatakan hiperbola. Misalnya tulis hiperbola. Misalnya ini yang kedua menyatakan simile, ya tulis simile. Ketiga misalnya perbola lagi, tulis hiperbola. Ini menyatakan eponim, terus eponim. Repetisi terus repetisi. Nah ini adalah tabel analisis kutipannya. Nanti teman-teman bisa lanjut di sini di ringkasan analisis gaya bahasa novelnya. Jadi dibuat ringkasannya. Perbandingan apa saja majas sebutkan. Nah ini arahnya udah saya tulis nih. Sebutkan majas apa saja. Misal simile bla 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 bla. Misal hiperbola bla 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 bla. Misalnya eponim, repetisi bla 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 bla. Jadi ditulis semua nih majasnya. Kumpulkan semua yang ada di sini. Yang teman-teman isi di sini dikumpulkan. Pindahkan ke sini. Nah, ini selesai gaya bahasa. Terakhir, unsur intrinsik dapat dipandang dari segi amanah. Nah, cari ini judulnya apa, ketik, kemudian kutipannya apa, tersirat atau tersurat, checklist. Nah, ini checklist kembali ke yang tadi, checklist. Kutipannya apa, tersirat atau tersurat, checklist. Tersirat tidak secara langsung, misalnya dengan ekspresi, dengan bahasa yang mungkin sudah dirangkai dengan halus gitu kan. Tapi kalau tersurat ini adalah langsung diinformasikan di dalam dialog amanahnya. Nah, nanti dijelaskan di sini, deskripsikan amanahnya bagaimana di ringkasannya. Deskripsi amanahnya bagaimana, isi amanahnya bagaimana. Contoh. Ini kita sudah ada contoh analisis amanahnya, checklist. Di sini keduanya di checklist, berarti novel ini memiliki amanahnya tersirat dan tersurat. Nah, maka dijelaskan, dideskripsikan di amanah, dideskripsikan amanah. Amanah yang ditampilkan dalam novel ini dilakukan dengan tersirat dan tersurat. Tuh, ada dua. Tersirat itu apa? Amanah. Terus kemudian amanah yang tersuratnya apa? Nah, kalau sudah selesai dijelaskan, barulah isi amanahnya apa. Ada berapa? Silakan tulis saja di sini, kemukakan terserah teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai nih unsur intrinsik. Kita kembali lagi di pedoman kerjanya, kita lihat. Nah, pertama analisis intrinsik. Sudah selesai. Maka lanjut ke analisis ekstrinsik. Di mana analisis ekstrinsik itu bisa berupa nilai-nilai atau aspek yang dibahasnya. Berarti aspek yang dibahas adalah moral. Berarti inilah yang kunci utamanya, yaitu menganalisis aspek moral. Kita masuk ke menganalisis unsur ekstrinsik. Nah, analisisnya aspek apa? Tulis di sini pada novel apa. Di sini tulis tabel analisis aspek moral pada novel misalnya. Nah, ada berapa aspek ini tergantung dari jumlah kerangka konsep atau kerangka teori yang sudah dibuat oleh teman-teman. Saya sudah ditentukan. Saya ambil contoh misalnya di sini lihat di bagian tadi ada 3. Maka kerangka teori yang digunakannya pun ada 3. Di sini. 3 ada 4, maka ada 4. Jika ada 3, ada 3. Ada 2, ya ada 2 gitu. Ini 2, ini 3, ini 4.
dan seterusnya. Maka jika sudah diisi kutipannya apa, seperti tadi ya, kutipannya apa, checklist A, checklist B, checklist C, checklist D, dan seterusnya. Kemudian diberikan analisisnya. Gitu. Diberikan analisisnya. Di mana di sini? Misalnya, kutipan di atas merupakan kutipan dari segi A. Karena bla 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 bla, seperti itu. Nah, setelah itu, di sini dibuatlah tabel ringkasan. Analisisnya apa? Tulis aspek moral. A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, D bagaimana. Gitu. Ambil contoh. Jadi sudah ada analisisnya. Tabel analisis moral pada novel Guess dan ternyata misalnya di sini ada 3, 4, 5. Ada 5 aspek moral nih yang dibahas. Nih. Misalnya. Ada 5 aspek moral yang dibahas. Maka ada 5 komponennya. Nah, ini kutipannya, jangan lupa diberikan halaman. Ini kutipan ini menyatakan aspek moral yang mana, yang kelima misalnya. Tulis ini 5. Misalnya 5 ini apa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ini kita lihat. Keterangannya di bawah tuh ada moral individu, sosial, baik, buruk, dan perilaku. Misalnya ada 5. Di sini ada 5. Gitu. Jika ada 3, maka 3 saja. Seperti itu. Nah, dari sini ketika sudah selesai terus sebanyak-banyaknya yang kalian dapati. Di sini saya ambil contoh hanya 12 saja. Ini minim sekali 12 ini ya. Paling tidak mungkin 50 atau 60. Nah, kemudian intinya adalah di endingnya ditulis. Misalnya poin 1 dari moral individu ini mendapatkan 13. Moral sosial 6. Moral baik 18. Moral buruk 15. Perilaku 9. Dari sini saja sudah diketahui nih, moral yang terbanyak itu ada di moral ketiga, yaitu moral baik. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, barulah teman-teman bikin tabel ringkasannya. Analisis moral. Apa saja. Sini tabelnya, analisisnya tulis nilai moral atau aspek moral. Moral individunya bagaimana? Jelaskan simpulan dari hasil analisis. Jelaskan nih, jadi moral individu yang digambarkan dalam novel ini bagaimana? Jelaskan. Moral sosial dalam novel tersebut itu bagaimana dijelaskan? Moral baik, moral buruk, dan perilaku dalam novel tersebut dijelaskan di sini. Ini cara kerjanya nih, bisa dijelaskan. Misal, moral individu dalam novel tersebut dilihat dalam apa, bla 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 bla, seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai, maka finishlah pekerjaan teman-teman. Selesai sudah. Ini berarti teman-teman sudah membahas aspek yang dianalisis dan tabel analisisnya. Aspek yang dianalisisnya adalah poin-poin ini. Tabelnya dengan berbagai macam tabel. Ada tabel yang menjaring kutipan, ada tabel yang menjaring ringkasan. Seperti itu. Nah ini untuk judul yang pertama, saya nyatakan selesai. Ini yang berjudul aspek moral pada novel Guess dan Anne. Kita lihat jika judul 1 dari novel selesai, kita bisa lihat di judul yang kedua. Ada apa judul kedua? Judul kedua, analisis alat-alat sintaksis. Oh, ini dari segi bahasa. Analisis alat-alat sintaksis pada kalimat, analisis alat-alat sintaksis kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas 7. Mungkin kalau teman-teman ada judul lain, misalnya pengembangan paragraf pada karangan bla 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 siswa kelas bla 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 SMP bla bla bla, seperti itu. Nah, di sini alat-alat sintaksisnya apa yang dianalisis di sini? Oh, ternyata sumber teorinya ada 3. Dari urutan kata, bentuk kata, dan intonasi dari Khayyar dan Frida Laksana. Tabel yang digunakannya adalah ini. Ini hampir sama tabelnya dengan tabel tadi yang sastra, yang novelnya. Judulnya apa, nomornya berapa, kemudian isi. Nah, kalau di novel ini namanya kutipan. Ya, namanya kutipan. Tetapi kalau di
kebahasaan dan menggunakan karangan, berarti ini adalah kalimat. Jadi tergantung objeknya nanti nih, apakah mau novel, puisi, karangan siswa, dan sebagainya. Misalnya aspek analisisnya ada apa saja, 1, 2, 3, 4. Setelah itu analisis. Mengapa ini termasuk ke bagian 1, ini termasuk bagian 2, ini masuk ke bagian 3, ini masuk ke bagian 4. Misalnya. Itu analisis. Gitu. Nah, lihat kita tabel ringkasannya, nanti di endingnya bagaimana A ini. Ringkasannya adalah ini. 1. B-nya bagaimana? Ini B. C-nya bagaimana? C sini. Dan seterusnya adalah D atau 4. Seperti itu. Nah, kalau ini langsung ya teman-teman, tidak seperti novel. Kalau novel itu harus dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Atas adalah fokusnya. Kalau ini mah langsung analisis pada alat-alatnya. Karena dari segi kebahasaan, dari konteks ke apa bahasa ya, ke konteks bahasa. Bahasa atau bahasa murni. Nah, di sini kita ambil contoh tabel analisis alat sintaksis pada karangan deskripsi siswa kelas 7 misalnya. Jadi ada 4 aspek ternyata di sini misalnya. Nah, ini adalah kalimat ini menandakan apa? 4 checklist. Nomor 2 menandakan apa? 1 checklist. Ketiga menandakan apa? Misalnya 1 lagi checklist. Terus lakukan sampai akhir, sampai selesai. Kemudian selesainya tersebut di sini bisa diberikan jumlah. Seperti itu, Pak. Saya mau berikan jumlah saja, Pak, di sini, Pak. Supaya tahu mana yang lebih besar, mana yang sedikit. Boleh, silakan. Tulis saja di kolom sini. Kemudian nah, misalnya 11, 12, ini 13, ini 14. Misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah diketahui 14 yang terbanyak. Seperti dari konjungsi atau konektor. Nah, dibuatkanlah tabel ringkasannya. Jadi urutan katanya bagaimana, apa saja yang didapati di sini. Misalnya dari sini kan ada analisisnya nih, ya tuh. Dan misalnya alat-alat sintaksis yang digunakan dari segi urutan kata, berupa konjungsi dan misalnya dan sebagainya, gitu seperti itu ya. Misalnya salah satu analisis yang ditulis di sini. Bentuk kata berarti alat-alat sintaksis yang digunakannya berupa apa gitu misalnya. Terus jelaskan saja nih. Misal ini adalah clue analisisnya nih ya, maksud saya clue deskripsi dari hasil ya. Boleh Anda atau teman-teman menjelaskan keberadaan urutan kata dalam kalimat pada karangan ini. Jadi bagaimana keberadaan urutan katanya apa saja dalam kalimat itu menggunakan dan, menggunakan atau menggunakan yang lainnya seperti itu. Bisa pula jumlah yang diperoleh paling banyak paling sedikit ya tadi. Misalnya paling banyaknya adalah 14, paling sedikitnya adalah 11. Gitu. Atau bisa pula kata-kata apa saja yang sering muncul. Nah, tadi kata-kata yang sering muncul di analisis urutan kata ini misalnya dan gitu. Terus kata apa lagi, kata selain kata dan apa lagi. Sama termasuk bentuk kata, intonasi, dan konjungsi. Jadi silakan disesuaikan di sini. Bisa disesuaikan di sini. Jadi tergantung teman-teman membuat deskripsinya. Boleh dari keberadaannya, bisa pula dari jumlah paling banyak paling sedikit, bisa pula dari kata yang sering muncul, atau yang lain-lainnya, terserah teman-teman mendeskripsikannya. Nah, ini adalah contoh kedua. Jadi sangat simpel nih contoh yang kedua dari aspek kebahasaan. Tidak seperti novel ya. Nah, misalnya judulnya analisis pengembangan paragraf pada
berita koran online, Tempo misalnya. Nah, pengembangan paragrafnya dari apa saja? Misalnya dari 8 menurut Goris Kerap, tulis sini 8. Maka di sini 8, maka di sininya juga harus ada 8. Di tabel analisisnya ini ada 8 gitu. Kemudian dari 8 ini diberikan di tabel ringkasan, buat lagi ada 8 di sini. Dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan mengenai instrumen penelitian dari segi aspek kebahasaan.